Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah para pemirsa podcast dakwah Kampus Islami dan Pendidikan Karakter Fakultas Kedokteran UMI Universitas Muslim Indonesia. Kita berjumpa lagi di sesi kali ini, sesi yang sangat spesial karena kami dikelilingi oleh para anak-anak muda yang memakai alma mater warna-warni. Bukan berarti kita mau pergi demonstrasi atau ada kebijakan-kebijakan yang kami mau kritik, bukan. Ini sesi spesial, kalau boleh dikatakan kami bersama dengan para keluarga-keluarga Allah langsung, para tentara-tentara Allah langsung. Mereka ini adalah ananda-ananda kami dari perwakilan masing-masing Fakultas Kedokteran sekota Makassar, dan lebih spesial lagi dengan label penghafal Al-Quran. Boleh kita lihat dari ujung sana ada yang memakai alma mater hijau dari kampus UIN Alauddin Makassar, kemudian yang memakai alma mater merah ada dari kampus Universitas Hasanuddin Makassar, dan memakai alma mater biru ada dari Universitas Muhammadiyah Makassar, dan tentu saja yang warna hijau satu sana di ujung tuan rumah dari Universitas Muslim Indonesia. Ini sangat spesial, senang sekali perasaan kami siang ini. Semoga juga itu terbawa perasaan para pemirsa di rumah bersama dengan tamu-tamu spesial tentara Allah, keluarga Allah. Baik, mungkin untuk lebih kenal lebih dekat, kita bisa berbicara dengan para ananda mahasiswa sekalian secara bergantian, satu persatu, one by one. Mungkin saya persilakan dulu pada ananda yang di ujung. Silahkan diperkenalkan Anda dirinya pada pemirsa di studio dan di rumah. Iya dok, perkenalkan saya Andi Diara Nur Fadila, akrab dipanggil Diara, perwakilan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ya, Ananda Diara ini hadir di studio kita hari ini dengan mengikuti lomba ya, cabang Tartil Quran. Iya ya, dok. Dari Fakultas Kedokteran UIN Alauddin. Sudah semester berapa Ananda? Alhamdulillah saat ini baru semester 2 dok. Semester 2, oh Masya Allah. Berarti angkatan 2024. Iya dok. Paling junior berarti ya di sini ya? Ya, Diara ini. Alhamdulillah. Baik, silakan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Mustafa Al-Aswad, berasal dari Palestina, tinggal dan lahir di Yordania. Saya dari FK Unhas, angkatan 2021, sekarang semester 7. Masya Allah. Jadi pemirsa di rumah, di studio, jangan mengira Ananda ini tidak fasih bahasa Indonesia. Meskipun penampakannya Arabian style, tapi mahir juga, sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan mungkin karena sudah lama di kota Makassar, ada juga logat-logat Makassar yang sudah kental ya. Tadi Nanda panggilannya siapa? Mustafa. Mustafa. Ya. Mustafa semester berapa? 7. Semester 7. Masya Allah, semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Mengikuti cabang apa Mustafa hadir di sini? Hifzil 10 juz. Hifzil, hafalan 10 juz Quran ya? Ya. Silakan tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Bari Yusuf. Bisa dipanggil Bari, dari Fakultas Kedokteran Unhas. Saya mengikuti cabang 30 juz. Masya Allah. Ya. Jadi yang Ananda kita berikutnya dipanggil Bari. Bari. Semester berapa Ananda Bari? Semester 4. Semester 4 Fakultas Kedokteran Unhas, dan hadir di sini karena mengikuti lomba hafalan Quran ya, Hifzil Quran 30 juz. Masya Allah. Oh, ini spesial juga ini tamu kita karena Ananda Bari ini selain mahasiswa Fakultas Kedokteran, beliau juga imam ya. Mungkin di kota Makassar kita sering dengar Ustadz Dasat Latif, dan beliau ini punya masjid namanya Masjid Haja Sitimang yang merupakan nama ibunda beliau. Nah, inilah Ananda yang menjadi imam ya di sana ya. Sudah berapa lama Ananda di sana? Sudah 1 tahun. 1 tahun kurang lebih. Ini imam kalau tidak kuliah, Iya. imam, tapi pas ada jadwal kuliah Iya. digantikan. Iya. Oh ya, Masya Allah. Baik, kita ke Ananda berikutnya. Juga style Arabik ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beratas nama Omar Al-Khalaf. Saya mahasiswa kedokteran Unhas, semester 7 angkatan 2021. Saya berasal dari Suriah, lahir dan besar di Arab Saudi, dan akhirnya kuliah di sini, alhamdulillah, di Makassar.
Masya Allah, alhamdulillah. Dipanggil siapa Nanda? Omar. Omar, Ya. Omar semester 7 ya. 7. Sama dengan Mustafa, Nanda Mustafa. Cuma satunya dari Yordan, dari Suriah. Suriah, iya. Masya Allah. Kita dipertemukan dengan akidah Islam ya di momen hari ini sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Dan Ananda Omar ini hadir di sini dengan mengikuti cabang lomba Lomba 5 juz. hafalan Quran 5 juz. Masya Allah. Baik, kami persilakan Anda berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Zami, akrab dipanggil Mufli, dan perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saat ini saya sedang mengikuti kuliah di semester 4 dan pada hari ini dok mengikuti cabang lomba Hifzil 5 juz dok. Hifzil 5 juz ya. Dipanggil siapa tadi Nanda? Mufli dok. Mufli. Mufli dari kampus Universitas Muhammadiyah ya, Makassar. Mufli mengikuti Hifzil Quran 5 juz. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir, ya biasa tuan rumah terakhir ya. Ini tuan rumah, silakan Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Zulfi Zainal Faruk, biasa dipanggil Zain. Saya masih mahasiswa preklinik semester 6 di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Dan di sini saya sama dengan beberapa teman sebelumnya, saya peserta dalam kategori 30 juz. Alhamdulillah. Jadi peserta terakhir dari tuan rumah Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia itu Anda Sulfizen Al Faruk mengikuti cabang lomba hafalan 30 juz ya, sama dengan Anda Bari tadi ya. Bari pakai petik atas akhir ya. Jadi Bari biasa saja. Bari. Baik, ini sangat spesial seperti yang kami katakan di awal tadi karena ini bukan cuma calon-calon dokter biasa. Ini adalah biasa kami istilahkan dokter plus. Ada plusnya karena menjaga hafalan ilmu kedokteran saja begitu susahnya, bukan main. Mereka punya tanggung jawab yang luar biasa dengan menjaga hafalan firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, mungkin kita akan eksplor sedikit lebih jauh terkait bagaimana kesulitan yang Nanda alami atau mungkin tips-tips yang bisa Nanda bagi untuk para pemirsa di studio dan di rumah. Kita mungkin mulai lagi dari Nanda Sulfi ya. Tadi dari terakhir, sekarang beliau di awal. Nah, Sulfi mulai Nanda Zen ya panggilannya tadi. Nanda Zen mulai hafal Al-Quran itu di umur berapa Nanda Zen? Kalau saya mulai disuruh menghafal Al-Quran itu sama orang tua, mulai dari kelas 4 SD dok. Jadi arahan orang tua ya? Iya. Bukan ada keinginan dari awal? Ya, memang orang dari tua. kecil Ya. sudah diarahkan begitu dok. Ya. Kemudian nanti saya selesai 30 itu pas saya tamat SMP, nanti Ya. saya berhenti sekolah dulu setahun untuk menyelesaikan hafalan 30 juz. Baru saya lanjut SMA-nya, kemudian kuliah dok. Ya. Jadi, seperti itu dok. Jadi Nanda Sulfi ini SD mulai, kemudian hafal 30 juz di SMP ya? Iya. Ada fase berhenti setahun Iya, pas sebelum saya, masuk SMA. iya. Jadi karena orang tua mungkin menginginkan sekali ya Nanda Zen untuk menjadi seorang penghafal. Kan sekarang justru orang tua cepat sekolah nak, cepat sekolah nak. Ini ada ilmu baru ini. Mungkin orang tua harus merelakan sedikit waktu 1 tahun. Tapi pahalanya kan ini luar biasa ya. Kalau kita punya anak seorang penghafal, bisa menyediakan mahkota untuk orang tuanya kelak di akhirat. Jadi Ananda Sen tadi membagi tips kepada kita bahwa bagaimana peran orang tua ya dalam membimbing anaknya sebagai penghafal Quran. Tapi menarik Nanda Zen, apakah waktu orang tua arahkan Nanda Zen sempat menolak atau memang juga senang dengan Al-Quran? Ya awalnya sedikit dipaksa dok. Ya, bukannya kan saat itu anak-anak mau main-main. Iya, mau main-main dok. Dunia di sekolah di kampung dulu di mana? Saya dulu sekolahnya di Kalimantan. Kalimantan. Kebetulan, Oh ya. Saya berasal dari Kalimantan Timur. Ya. SD di sana, SMP di sana. Nah kemudian setelah SMP saya ditugaskan sama orang tua untuk pergi fokus hafalan saja dulu setahun di Sengkang. Oh, di Biasa Sengkang. dia. Iya. Ya, jadi sana berhenti dulu setahun untuk menghafal. Iya. Kemudian setelah selesai hafalnya 30, lanjut sekolah di Alimah Masih Makassar. Sambil melancarkan 30 juznya ya alhamdulillah. Setelah tamat SMA di sana, melanjutkan kuliah diterima di sini Universitas Muslim Indonesia.
Alhamdulillah. Ya. Jadi harus merelakan fase-fase bermain tadi, masa-masa muda itu. Berat bagaimana Nanda Zain? Mengenai tentang beratnya, tidak juga dok, karena kami selalu disupport sama orang tua, bagaimana apa keutamaannya, apa yang didapat kalau orang menghafal, Ya. sama ditekankan juga kalau masa kecil itu mudah hafalan, lebih mudah juga kita yang sebagai pribadi yang mudah untuk diarahkan dok, kan kalau Ya. besar sudah sulit diarahkan, jadi pas kecil lebih diprioritaskan untuk hafalan saja dulu, nanti pas besarnya mau kuliah apa segalanya sudah bisa pilih sendiri begitu dok. Ya, jadi betul-betul peran orang tua ya, Nanda Iya. Zain memformat anak-anaknya dari kecil. Atau mungkin ada genetik, orang tua juga adalah penghafal atau turunan mungkin? Oh ya, alhamdulillah kebetulan background dari orang tua kami penghafal juga dok, dari seorang mama yang hafizah, jadi Ya. di mana dia mengambil alasan mengapa saya diberhentikan saya sekolah dulu setahun, karena dia rasakan kalau sambil sekolah sambil menghafal juga fokusnya Berat, terbagi, ya? Iya. jadi mending diprioritaskan saja dulu setahun, setelah selesai setahun baru lanjut sekolah. Masya Allah. Jadi untuk Ananda Zain, ini pentingnya peran orang tua dalam mensupport hafalan. Mau dilukiskan, nak, jadi apa anaknya ya? Ya, dok. Baik, silakan berikutnya. Nanda. Dari Unismu tadi ya, silakan. Sama pertanyaannya, kira-kira tips apa yang mau dibagi untuk kita di studio dan pemirsa di rumah terkait awal mulanya Nanda ini, kapan mulai menghafal Al-Quran? Kalau saya dok sedikit berbeda. Ya. Saya mulai menghafal dari kelas 5 SD. Nah, tapi bedanya mungkin tadi Kak Zain itu karena diminta oleh orang tuanya, sedangkan saya itu karena tempat mengajiku kayak mengharuskan dok, mengharuskan menghafal, dan kami yang berada di situ menyambut baik. Jadi kami saling lomba-lomba hafalan Ustaz. Dok, selama awal mulanya saya menghafal. Iya. Ini tempat mengajinya sekolah atau guru mengaji di luar sekolah? Di luar sekolah dok. Jadi di kayak luar sekolah. semacam TPA. Iya, iya. Dulu kan macam zaman saya itu kita mengaji ada guru di luar sekolah ya. Iya, Biasa pembayarannya lewat angkat air. Dulu kan orang guru-guru dulu ya. Betul dok. Dibayar tidak pakai uang dulu di sini, pakai angkat air, jadi isi baskom, kemudian kadang dibawakan pisang atau ayam dari daerah itu. Tapi berkahnya luar biasa guru-guru mengaji kita. Jadi ini di luar sekolah ya. Iya. Jadi lewat tren itu dilihat hafalan-hafalan, akhirnya jadi semangat ya. Iya dok. Jadi peran guru membentuk lingkungan. Betul. Itu. Akhirnya Nanda siapa tadi namanya? Mufli dok. Mufli tadi akhirnya mengajukan ke orang tua atau bagaimana setelah pengalaman itu? Karena melihat dari situ juga, jadi pas jenjang SMP saya dilanjutkan ke Ponpes dok untuk melanjutkan hafalan saya tersebut dok. Pesantren ya? Iya dok. Di mana pesantrennya? Di Darul Istiqomah dok, di daerah Kabupaten Maros. Maros ya. Iya dok. Dan alhamdulillah selama 3 tahun di sana juga ya banyak pengalaman, mulai dari menghafal, apalagi saat kita down dan sebagainya, banyak penyemangat dari teman-teman juga. Makanya alhamdulillah sampai sekarang juga masih berusaha untuk mempertahankan, karena mengingat sulitnya untuk mendapatkan hafalan tersebut. Iya. Iya. Jadi betul-betul dipertahankan ya, Iya. karena susah dicapai, apalagi dipertahankan ya. Betul. Nanda, baik. Kita beralih ke warna merah ini. Nanda Akhi Umar ya. Iya. Ini sangat penting juga kita tahu tipsnya. Sejak kapan Nanda Umar mulai semangat menghafal Al-Quran? Silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Mulainya menghafal Al-Quran alhamdulillah dari umur 7 tahun. Masya Allah, 7 tahun. Tapi itu peran orang tua, bukan dari saya. Iya. Mirip-mirip tadi ya, Nanda Sulfiah ada peran orang tua. Iya, jadi disuruh hafal sampai umur jadi SMA. Jadi sampai SMA baru sudah hafal 13 juz. Alhamdulillah waktu itu. Terus ada kursus atau seperti kursus di Al-Madinah. Madinah 27 hari
di Iya. sana, tapi khusus untuk orang yang sudah mutqin, yang sudah hafiz. Hmm. Ya, jadi saya waktu itu 17 juz yang saya tidak hafal. Ya, Saya tetap ikut ikut. untuk dipaksakan saya hafal Al-Quran waktu itu. Hmm. Jadi diikut dan meninggalkan keluarga supaya fokus hafal. Ya, Jadi itu satu hari bisa sampai 13 halaman yang baru. dihafal. Iya. Itu berapa lama di sana Nanda ikut itu? 27 hari itu. 27 hari. Untuk mengejar 17 juz itu. Dan untuk semuanya. Untuk 30 juz. 30 juz. Hmm. Jadi termasuk yang saya hafal ya, Plus dengan yang plus belum. yang belum. Hmm. Jadi Dan itu dipaksakan. berhasil Alhamdulillah Rabbil Masya Allah. Alamin. Berhasil sekali dan di Madinah ya? Di Al-Madinah Munawwarah. Al-Madinah Munawwarah ya. Ya, jadi saya bilang itu dari saya memang. Betul, betul. Tapi tetap saya ikut Alhamdulillah dan akhirnya menjadi Iya. Boleh, ini menarik tipsnya langsung ya, saya potong Iya. langsung di sesi ini. Ini kan 27 hari dengan 30 juz. Iya. Karena kan kalau dipikir logika, ini sesuatu yang mustahil. Iya. Apa yang dilakukan, mungkin sedikit boleh dibagi, apa yang dilakukan 27 hari itu untuk memasukkan 6.336 ayat itu ke diri kita? Apa yang dilakukan di sana? Jadi yang pertama itu harus kita berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat Berikhlas ya. niatnya. Jadi kalau niat sudah benar Masya dan Allah. sudah tetap, insyaallah kita akan hafal. Ya. Dan yang kedua harus kita menyiapkan waktunya. Jadi waktu yang tiap hari harus kita tepat waktu, harus kita tegas. Oh, misalnya satu hari itu 30 menit kita hafal. Ya, jadi harus 30 menit. Tidak kurang, tidak lebih. Disiplin itu ya, waktu itu ya. Disiplin. Ya. Jadi begitu saja. Misalnya kalau sudah rajin, bisa ditambahkan itu. Tapi mulainya harus kecil dulu. Jadi mulainya misalnya setengah halaman lah. Ya. Baru mulai kalau sudah rajin tiap hari, jadi bisa meningkat, bisa ditambahkan itu. Bisa, Waktunya ya? waktunya misalnya sampai 1 jam, bisa 1 halaman. Ya, tergantung pada orangnya. Tapi cuman ulangi saja bisa, ulangi saja ayatnya beberapa kali, itu cara untuk menghafal. Masya Allah. Ya. Iya. Itu di sana Nanda Umar betul-betul tidak pegang HP, atau sekarang kan kita menghafal sedikit-sedikit bunyi lagi HP, pegang lagi HP, akhirnya lebih banyak nanti HP-nya dibanding hafalannya. Di sana betul-betul bebas, HP 27 hari tidak diambil sama sekali. betul-betul off. Masya Allah. Off, Jadi tapi- terisolasi dari Iya. dunia medsos ya, Ya cuman untuk misalnya gawat darurat pasti. misalnya kabar dari orang tua. Ya. Ini juga penting ditahu pemirsa ya, bahwa harus serius, niat, disiplin, Iya, dan betul-betul terisolasi dari medsos-medsos sekarang ya. betul sekali Dok. Baik, syukran Anda Umar. Kita ke siapa lagi? Bari tadi ya, Nanda Bari juga hafiz 30 juz, Masya Allah, meskipun perawakan style Indonesian, tapi ini punya histori yang luar biasa ya. Dari Palestina tadi ya, Dari Arab. Arab ya. Yes. Bisa berbagi tips juga Nanda Bari, kapan mulai menghafal Al-Quran? Ya, tapi tahu kalau saya lahir besar di Arab. Arab. Tapi asli Bone. Hmm. Kakek nenek dari Bone. Jadi saya mulai menghafal Al-Quran umur 6 6 tahun. tahun. Orang tua juga yang suruh. Iya, itu yang suruh seperti biasa. Kita harus bertanya ke pemirsa dulu, kamu umur 6 tahun bikin apa? Ini sudah hafal Al-Quran, mulai belajar, kamu bikin apa ya? Ya, silakan. Terus saya selesai 30 juz umur 12. Ya, 6 tahun berikutnya Iya, 6 tahun. hafal 30 juz. Terus kalau hafal 30 juz belum tentu mutqin. Betul, betul. Jadi saya 2 tahun lagi baru mutqin. Itu apa di 2 tahun itu? Murajaah terus. Jadi tidak sekolah? Sekolah saya Sambil sekolah sambil sekolah di Arab ya? di Arab. Kalau di Arab kalau menghafal dia bersekolah. Di luar jam sekolah? Iya, di luar. Jadi kalau pagi Ya. Jadi saya mau bicara sedikit terkait mengenai prinsip yang biasanya orang itu tidak meluangkan waktu karena misalnya sibuk. Ya. Ya, jadi waktunya yang tidak diluangkan untuk Quran, pasti kalau misalnya ada satu orang yang meluangkan waktunya untuk Quran, ada yang kedua meluangkan waktu itu untuk belajar. Itu akan diberkahi hidupnya dan harinya akan merasa kayak penuh
penuh dan dia ya berkah jadi dia akan merasa perasaannya beda sama itu sama orangnya. Jadi biasanya saya sudah coba itu beberapa kali. Saya sudah coba misalnya hari saya tidak merajaah dan hari yang merajaah. ya. Dan hari yang tidak merajaah saya misalnya belajar misalnya 1 PPT 2 PPT. Kalau Susah hari yang masuk. susah masuk juga ya informasinya. Tapi yang saya merajaah itu saya lihat banyak kegiatan yang bisa saya lakukan. Selesai Dan, ya, baru selesai, baru ada juga waktu luang yang bisa saya misalnya santai atau jalan-jalan. Jadi itu penting sekali. Tidak bisa kita hidup tanpa Al-Quran. Masya Allah. Ya, untuk berkah di hidup kita. Ya. Keren. Tapi itu saya seperti teman tadi, saya juga mau tambah untuk muraja, untuk support muraja harus cari teman. Jadi saya alhamdulillah punya teman Umar dan Mustafa. Masya Allah. Kami alhamdulillah setiap hari muraja. Circle ya, Iya, terbentuknya circle itu. Setelah maghrib sampai isya kami muraja. Iya, Di masjid kampus, di masjid. Fakultas Kedokteran. Oh, di masjidnya Bari, ya. Jadi setelah muraja, setelah selesai muraja terus belajar Masya Allah. kedokteran. Ya. Oke, syukran. Mungkin mirip sama teman-teman yang mereka sebut meluangkan waktu, cari teman. Mungkin yang ketiga kalau tidak ada temannya atau tidak bisa ke tempat penghafalan, ada online sekarang. Saya sebelum ikut sama Bari, saya ada halaqah tapi online sama guruku setiap hari setelah Isya. Jadi bisa, tapi kalau meluangkan waktu, kalau saya biar Al-Quran waktu luang atau waktu yang saya bebas, tidak akan terjadi. Makanya hilang banyak hafalanku, mungkin 10 juz waktu saya datang, tahun pertama saya tidak murajaah. 10 juz yang hilang. Ya, jadi setelah itu saya bicara sama guruku, tetap ikut halqa walaupun online. Saya maju sedikit demi sedikit, tapi tetap murajaah. Ya. Setelah itu saya ketemu sama Bari, dia datang ke Indonesia, alhamdulillah. Setiap hari kita murajaah. Jadi itu triknya mungkin. Kalau tidak ada gurunya atau sibuk sekali, bisa ikut Zoom atau sama guru online juga. Insya Allah. Ya. Tapi Dok, kalau saya sama seperti kakak-kakak yang tadi, kemudian untuk meluangkan waktu kita harus pintar bagaimana caranya manage waktu kita, terus manage diri, terus saya pegang prinsip kalau kita kejar akhirat, dunia pasti mengikut. Tapi kalau dunia terus kita kejar, akhirat tertinggal di belakang. Nah kemudian kita juga harus meluangkan waktu seperti yang dibilang tadi sama teman-teman sebelumnya. Kalau saya pribadi setiap maghrib, saya usahakan pasti setiap maghrib murajaah atau tambah hafalan sedikit-sedikit sambil murajaah. Terus saya juga pegang prinsip kalau bukan Al-Quran yang butuh kita, tapi kita yang butuh Al-Quran. Jadi setiap hari pasti saya luangkan waktu untuk terus murajaah dan tetap menghafal Al-Quran seperti itu, Dok. Masya Allah. Baik, syukran, jazakumullah khairan kasiran pada semua Anda Hafiz-Hafizah di studio hari ini. Kita mau berlama-lama tapi dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi para pemirsa di studio dan khususan di rumah, khususan para penghafal Al-Quran yang ada di fakultas masing-masing, bahwa dalam Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hilangkan keraguan dalam hati kita, dengan bersama Al-Quran maka hidup kita akan menjadi berkah, insyaallah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.